Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah liburan, bagaimana? Ya, Masih kangen? jawab. Masih kangen di rumah atau bagaimana? Yang di kamera jawab. Silakan. Jawab enggak, Bu? Soalnya saya itu kayak di rumah itu mesti apa ya sama adik. Curhat. Oke. Berarti kalian lebih suka di sini. Kenapa? Karena kalian yang pertama kali atau lebih dulu kembali ke sini, ke pondok. Berarti kan kalian paling apa ya? Paling pengen kembali daripada yang lain. Ayo. Sekarang kita akan membahas soal PAT. Kira-kira kemarin bagaimana soalnya? Sulitkah? Lupa. Ini nilai kalian. Jangan, Bu, jangan disebutkan, Bu. Oke, ini biar semuanya tahu. Saya tampilkan Dewi, berapa Dewi? Jangan, Bu. Mita, Aisyah, Andini, Nabila, Hamasa, Anamiah 93, Miftah, Mardatila, Amira, Raudo, Maulidia, Arefa, Amelia, guys, Atia Putri. Atia yakin Atia segini? Titi. Loh, Putri Isnai, Hatijah, Safa, Zulfiana dan Nabwa. Oke. Ayo, saya ingin ketemu dengan anak-anak ini. Ini, Bu, silakan di kamera. Apa? Anak-anak ini juga bergabung atau enggak? Enggak lah, Bu. Oh, ini cuma direkam aja. Iya. Oh. Oke. Biasa, Bu, Kak. Bertiga ini drama-drama. Iya. Jadi anak-anak itu di dalam kamera sini. Padahal enggak. Oke. Semoga yang lain segera bisa bergabung, entah itu nanti setelah kita selesai atau kapanpun. Semoga bisa belajar atau melihat lagi soalnya karena masih banyak nilainya yang kurang ya. Oke, sekarang saya akan membahas nomor 1 dari soal PAT. Coba ada yang bisa membacakan Mardatila nomor 1 dari pantunnya? Coba. Pohon jati, pohon bambu, tumbuh rimbun menjadi bakar, menangis adik di depan pintu, melihat ibu pergi ke pasar. Melihat adik menangis adik di depan titik-titik. Loh, berarti kan yang dicari adalah yang bagian titik-titik ini ya. Coba kira-kira kalau kita lihat ini masuk ke apa namanya? Teks apa? Pantun. Oke. Pantun. Ciri-ciri dari pantun itu apa? Satu bait, 4 baris. Oke, 4 baris kita lihat. 1, 2, 3, 4. Oh iya, 4 baris bener ya. Terus apa lagi? Sajaknya BAB. 1 bait, 4 baris. Sajaknya AB. sajak AB. Coba sih. Yang 1 bait 4 baris bener ya. 1, 2, 3, 4. Sekarang sajak AB. Sekarang sajak AB itu apakah benar? Kalau A berarti UR. Oke, di sini ada UR, ada R. Di sini berarti ada U di sini A. Iya kan? Berarti kan di sini AB, sedangkan ini harus sama dengan yang A di atas B. Kita lihat, kira-kira yang A itu harus sama dengan yang A. Di sini U, berarti di sini harus U. Oke, berarti yang kita cari ini kan, sedangkan yang BR ini sudah A. Berarti kira-kira kalau seandainya di sini membutuhkan U, berarti yang mana? Yang lebih tepat? A. Pintu, aman, man, A. Salah ya. Rumah, A. Salah. Salah. Berarti yang paling benar adalah A. Gitu. Ada yang salah ini? Lupa.
Lupa? Lupa. Padahal kalau ini masih mudah loh ya, karena ini masih masih materi pantun. Selanjutnya nomor 2. Siapa yang mau membaca? Mita, Yumi. Bisa dari situ. Pantunnya ini aja. Variasi bentuk itu aja. Variasi bentuk sampiran dari kutipan pantun tersebut adalah. Oke. Coba. Dari kutipan pantun tersebut, berarti pantun tersebut itu kita melihat dari yang di atas. Sampiran itu yang mana? Saya pengen tahu. Ini apa pantunnya? Oh iya, ini. Sampiran yang mana? Ikan laut enak rasanya bila dimasak dan dimakan. Yakin itu? Sampiran kan? Ya kan? Sampiran yang di Iya, ya. Sampirannya yang bagian mana? Sampiran. Oh, ini kan sama-sama pantun ya? Di bagian pantun ternyata ada apa lagi? Selain ini. Isi. Selain ini, 1 bait 4 baris. Sajak, AB-AB, dan yang satunya adalah terdiri Sampiran dari dan isi. Sampiran dan isi. Ya, sampiran dan isi. Oke. Kita lihat. Kalau seandainya kita lihat lagi yang bagian sampiran yang mana? 1 dan 2. 1 dan 2. Berarti kalau yang 3 dan 4 namanya Isi. isi. Masih ingat apa sudah lupa? Sampiran itu apa ya? Masih awalan. Tetapi kalau isi itu baru isinya. Sebenarnya itu maknanya itu apa sih? Apa ya yang ingin disampaikan? Seperti ini. Ikan laut enak rasanya bila dimasak dan dimakan. Ayo. Kira-kira ini mau mempunyai makna yang sebenarnya atau enggak? Bukan kan ikan laut enak rasanya. Gimana ya? Apa kalian pernah merasakan? Pernah, tetapi kan kalian tidak menikmatinya. Sedangkan yang ini, mendapat kawan senang rasanya. Tentu boleh kita berkenalan. Loh. Sebenarnya kalau seperti ini loh, Rek, sama-sama 1 titik 2 koma. Dewi cantik, siapa yang punya? Loh, sebenarnya apa sih hubungannya? Ayo, Enggak, ambil aja biar yang mana? kaki demi kabeh paten. Raib. 1 titik. Wes wit mana nggak? 2. 1 titik 2 koma. Terus apa lagi tadi? Loh, habis. Dewi cantik, Raif yang punya. jangan nanti ada yang marah loh. Kan biasanya kami wong sing cinta. Dewi siapa Sama wis sendiri yang punya? aku Yang dewe. memiliki arti itu kan yang mana? Yes. Yang ini kan yang ingin disampaikan sebenarnya kan ini bagian isi. 1 titik 2 koma itu kan masih awalan, masih cuap-cuap gitu loh, Rek. Ya 1 titik 2 koma. Dewi cantik, siapa yang punya? Siapa Mbak? Berarti ini kan isinya, isi yang ingin disampaikan. Oke, berarti kita fokus ke yang sampiran, karena di sini adalah sampiran. Kita langsung merujuk pada yang sampiran. Yang sampiran coba, ikan laut enak rasanya bila dimasak dan dimakan. Berarti di situ apa, Rek? Nya sama an. Iya kan? Hati-hati. Di sini kan a, di sini nya, berarti di sini nya. An berarti an. Sudah benar kan AB-AB-nya? Tetapi kita fokus ke yang ini. Nya sama an. Kira-kira nya sama an yang mana? Lihatlah awan biru warnanya, ramai berarak seolah berjalan. Sama ya? Bisa jadi? Bisa. Coba yang B. Berkawan itu enak rasanya, kawan lama dilupakan jangan. Itu isi. Nah, isi, ya kan?
karena ini memiliki makna yang ingin disampaikan. Yang C, beli duku di pasar minggu, jangan lupa membeli baju. Enggak sama itu. Loh ini ngapain? Karena di sini A sama terus lagi, berarti ini bukan ya. Indahnya dunia persahabatan selamanya takkan terlupakan. Itu bukan. Bukan? Kenapa kok bukan? Soalnya itu an sama an. Kita lihat lagi. An sama an. Loh, kok nggak ada semua? Itu B A. A. Iya. Yang A. Loh, kita lihat saja walaupun ini kita lihat awan biru. Saya ini ya tadi berarti saya salah nilangnya. Lihatlah awan biru warnanya ramai berarak seolah berjalan. Ya yang tadi. Sedangkan ini isi bukan, ini yang membuat salah. Ini berarti yang mana? A. Yang A. Masa lupa? Ternyata ini. Ngeluh ya kalau kan ngeluh. Iya kan? Ya. Kok lupa? Karena sudah panjang liburan. Enggak. Pas kemarin itu juga loh. Kok bisa? Kemarin loh pertemuan terakhir sudah bisa semua. Iya, Kenapa sekarang masih kok? ingat Bu. Kan sekarang sudah lupa Bu. Berapa di sini Mardatilah? Saya coba lihat. Mardatilah 81. Aduh 81. Kenapa enggak 99? Saya enggak minta 100 tapi saya kenapa enggak 99 gitu. Iya, enggak tahu. Enggak tahu. Sekarang kita Jangan Bu, jangan. 66 kita. Enggak tahu. Kok enggak tahu? Cerah itu waktu dari Cerah. Bukan. Kita lihat konteksnya. Konteksnya itu apa? Ya, dalam satu kalimat seandainya matahari terlihat cerah. Itu berarti menunjukkan waktu. Ya kan? Kalau seandainya bisa nggak? Gini loh, itu kalau waktu itu pasti berhubungan dengan keterangan. Ada keterangan waktu. Iya atau tidak? Ada keterangan apa lagi? Tempat. Ada keterangan apa lagi? Suasana. Itu kan bisa nanti suasana. Oh, suasananya itu mungkin bisa jadi indah menurut Dewi. Mungkin menurut Dewi itu kurang cerah. Berarti apa? Terus ada lebih rumah bicara ya, Mendung artinya bagaimana itu pasti berhubungan dengan keterangan. Selanjutnya langsung kita mencoba membaca soalnya lagi. Komentar yang tepat atas kutipan pantun tersebut adalah, coba ya, jalan-jalan ke kota Paris, lihat rumah berbaris-baris, biarpun mati di ujung keris, asal dapat si hitam manis. Hitam manis siapa di sini? Hitam manis ada nggak? Ayo. Komentar yang tepat kutipan pantun tersebut adalah A. Mana mungkin bahagia apabila mati? Enggak. Bukan itu. Coba ini menjelaskan tentang apa sih? Saya pengen tahu. Itu kayak Ayo jalan-jalan ke kota Paris, lihat rumah berbaris-baris. Biarpun kita langsung saja ke isi yang ini disampaikan. Biarpun mati di ujung keris asal dapat sih. Perang Badar. Perang Uhud. Ini kan sebuah apa ya? Kalian itu berusaha, berjuang untuk mendapatkan sesuatu gitu loh. Leka berjuang ya Kak Isa. perang berarti perang berjuang. Coba biarpun mati di ujung keris asal dapat si hitam manis, walaupun awalnya itu seandainya ini kan bisa dikatakan hitam manis, berarti mungkin kalian itu menyukai seorang atau bagaimana gitu, tapi atau bagaimana kenapa Aduh, kenapa sih? Ayo B yakin? B. Mana mungkin bahagia apabila mati?
pantun ini belum sempurna karena belum tersaja ABAB. Kenapa kok itu? Kan itu S semua belakangnya. S semua. S. Is. Iya kan? Kalau bisa di pantun itu kalian fokus kepada A, I, U, E, O-nya. Jadi huruf vokalnya. Please, kalau seandainya Bu Paris, terus di sini mungkin ada apa ya? Beli, bisa nggak? Bisa. Karena ini berupa huruf vokal kan sama I-nya. Kalau seandainya U sama rus, ya enggak apa-apa karena sama huruf vokalnya. Ngerti ya? Ngerti? Enggak harus sama persis gitu. Tapi di sini kalau AA semua itu namanya apa kemarin? Kenapa enggak jawaban? Enggak apa-apa. Nggak ada apa-apa. Ada pantun ini pernah diubah sampirannya. Iya juga sih. Sampirannya apa? Apakah ini biarpun mati di ujung keris asal dapat sih? Sampiran atas, Bu. Jalan-jalan ke kota Paris, lihat rumah berbaris-baris. Ayo. Diubah vokalnya. Apanya? Pantun ini perlu diubah sampirannya maksudnya itu bukan ini, tetapi mungkin kalimatnya dirubah atau bagaimana gitu. Isi pantun ini tidak bagus ditiru. Apakah itu? Apakah yakin? Kan ini bisa saja ini merupakan sebuah ditiru. Kayak perjuangan, ya kan, kita harus berani, harus tetap berusaha. berani, Bu. Bisa Motivasi. motivasi pintar. Dapat berjuang ya guys. Berarti yang mana pantun ini belum sempurna karena belum bersaja AB. kawan, AB. Karena kenapa? Ini kan salah satu ciri atau apa? apa Bu syaratnya? Syarat dari sebuah pantun. Kalau nggak AB-AB ya nggak bisa karena itu merupakan persyaratan. Ya? Yo, berarti jawabannya yang mana? Yang B A P. padahal lu gampang-gampang loh, kok bisa sih? Soalnya Bu, Karena apa Dewi? puasa. Aduh, puasa masa. Masa kalau kayak beban? Oh, kan dimarahi sama ustazah, dimarahi. Amin. Gemai deh. Kalau Dewi mungkin ketika membaca sudah komentar, aduh saya lapar, saya haus gitu. Enggak Bu. Puasa itu harus diapakan Mas Fatila? Harus Mati. dia Bu Gemai deh. Mati gitu. dinikmati. Ustazah Alia, Ustazah Fatih Abi. Udah ya, bisa lanjut? Gemainya hilang. Alifnya putus jadi berdua jelek banget saya. Hasil untuk apa ini? Yang lain bagaimana? Matematika, bahasa Inggris bagus-bagus IPA? Paling bagus apa? Alia Bu, Alia. Enggak, maksudnya dari segi Enggak semua ada. nilai. Enggak ada. Apa ya? Jelek, aku jelek, gak tahu. Yang paling Nggak banyak tahu. bagusnya itu yang mana? Alia. Loh, enggak, maksudnya kan bahasa Indonesia. Oh, ternyata Diri sendiri. Oh, bukan diri sendiri, keseluruhan. Oh, ternyata kalau bahasa Indonesia Yang paling api apa? Kudu aku. kesemuanya. Kalau ini kan ada yang bagus tetapi lebih banyak yang kurang gitu loh. Kalau matematika dan yang lainnya bagaimana kemarin? Enggak dibagikan. Dibagikan tapi lupa. Iya, begini Pak. Ada yang sekilas. Ada yang dapat bagus? Ya. Ada. Nggak ada. 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 Apa? Bahasa Inggris? Ada kok Bu. Ada yang 100 kok Bu. Ya, ada. Ada. Itu Orangnya yang dapat 102 loh Bu. Mia Apa? Iya, Mia sama Kalila. ada yang 100? Kita ada 2. 100.
Enggak, mata pelajarannya biologi sama fisika. Iya. Bagus. Enggak ada kok. Orang yang paling bagus berapa? 8. Ngarang. Oh, ngarang. Mungkin 9. Kan ini kayak digawe sih, gak terus sih. Kau udah kayak Iya, mbak fisika. Matematika wes. Ayo. Matematika Paling bagus. lupa. sekilas, Bu. Saya nyari nama saya dulu. Iya, saya cuma lihat terus lupa. Yang penting kalian harus sudah belajar ya. Allah. Apalagi sekarang kan masih belum aktif dan masih banyak teman-teman yang masih belum kembali. Jadi Dan kalian balik orang Iya, bisa lebih fokus untuk belajar. nang ya. sekolah rek nang libur malah. Lanjut nomor 4 sekarang. apa sih kan balik? Sekarang satu-satu. Siap dari Mardatila atau Mita yang membaca dan mencoba untuk dikerjakan. Ayo. Satu soal. Nah, satu soal dari Mardatila. Baris yang tepat untuk melengkapi pantun tersebut adalah pantunnya mana? Tuh. Baris yang tepat untuk melengkapi. Jalan-jalan ke pinggir pantai, lihat bulan sedang purnama. Kok ada purnama? Sabar. Siapa ya? Itu. Sabar. Purnama itu Artis itu loh. Naila Purnama. teman saya. Teman saya sih. Teman saya. Kan kan. Ya Allah. Enggak terus ini Purnama ya. Langsung blank. Mulai. Saking Cak Ayu Naila Purnama. Sampai ada Bu. Yang mana? Jawablah wahai ayah dan bunda, siapa dia yang tinggi semampai. Kalau ingin lekas pandai, rajin belajar, wajib hukumnya. Jangan suka membeli tapai, bisa-bisa sakit perutmu. Sungguh indah pemandangan di pantai, minum teh bersama ayah dan bunda. Ini coba kita langsung lihat. Ini apa? Sang temanku. Ai sama ma. Ya, Ai berarti ma. ai sama a. Ya atau tidak? Ai sama a. Kenapa kok cuma A-nya aja Bu, gak sama Ma? Berarti jawabannya B. Oh iya, saya nggak paham masih. Oh, seandainya sedang purnama, kita harus berarti- bersama atau apalagi yang lain. Selama enggak ada. Itu. Lamanya harus bersama selamanya dengan bersama Namanya. Alia. Kan itu Iya. bisa. Berarti tadi apa? B. Ai sama a ya. B. Bunda. Apakah ini ai? Bukan. Bisa. Bisa. Tapai mu Salah. bisa. Pantai sama Bisa. da. Lah, kok dua? Berarti yang mana kira? Harus berhubungan dengan ini. Kelas. Jalan-jalan ke pinggir pantai, lihat bulan sedang purnama. Kalau ingin lekas pandai, rajin belajar, wajib hukumnya. Atau sungguh indah pemandangan pantai, minum teh bersama ayah dan bunda. Yang mana yang ini kan? Ini yang karena memiliki apa? Kayaknya tuh. Pesan yang ingin disampaikan. Terus kayak kan biasanya kan dilihat kan dari itunya ya Bu. Kayak I terus ma harus ma sama-sama ma gitu. Lah terus ini tuh apa? Itu kayak sifatnya bacanya hukumnya sama purnama itu agak sama jadi Nah, itu bisa. itulah Jadi pokoknya. kan nggak harus ya, tadi apa? Ma kan? Ma, apalagi nih? Tai, apakah sama dengan dai? Iya kan? Nggak harus, tetapi kita lihat huruf vokalnya. Kalau seandainya yang awal itu memakai ai, bisa jadi nanti kita akan menggunakan ai juga. Samanya dengan nya. Kita juga melihat huruf vokalnya, nggak harus ma, nggak harus ma atau sa enggak, tetapi melihat huruf vokal. Berarti ini karena ini juga memiliki pesan moral. Minum teh bersama ayah dan bunda. Enak seger. Ya, BBET teh
teh hangat ayo. Nah, wis seger padahal. Enak. Teh hambar, seger. Seger ae wis. Nomor 5. Ayo, Babi ayo. Babi. Kan mesti yang dibelasin aku. Soalnya Jadi, Kita lanjut. ini ya, gak apa-apa ya. Iya Bu, gak apa apa-apa. kemarin juga gitu. Gini kan? Ciri-ciri syair ditandai oleh nomor. Kalau dibaca berarti mulai ini 1. Ayo dibaca. Berjasa. Bersaja. Iya bersaja. Ayo. 1. Bersaja jumlah kata. Bersaja lanjut. Jumlah kata tiap baris Kenapa? bebas. Enggak apa. Kita Baik sampai jam berapa? pertama Setengah jam. dan Sampai jam berapa berarti? 9 Jam 10 ya. Iya, baris terdiri dari Masih lama kok. Sembilan Yang 1 jam. Dan perdana Allah kan. pada Apa ya lebih? Aku memang Tuh kan? Ayo, yang mana berarti? 24. 24 yakin. Coba Nggak tahu kita sih, Bu. bahas. Nggak tahu. Dan yang ditanyakan apa? Ciri-ciri syair ditandai oleh nomor. Enggak tahu. Allah. Yang ditanyakan syair lo ya, sudah beda lagi. Iya, bukan Bu. pantun. Kapan itu? Yang pertama bersaja a. Iya. Benar, pinter, masih ingat berarti enggak pikun. Berarti Jumlah berarti kata tiap baris itu tiga. bebas. Enggak. 1-3 Bu. Jumlah kata tiap baris itu bebas. enggak. 1-3. Kayaknya Berarti harus berapa yo? 8 sampai 1-3. sampai Yakin? 12 14 8 sampai 14. kayak Berarti tidak bebas ya, harus ada itunya, harus ada aturannya. 8 sampai 14. Oke. 1-3. Bisa 18 terserah, yang penting itu nggak mungkin kalian itu harus menggunakan banyak sekali itu. Nanti udah jadi cerita nanti. Saat itu kan nyanyi-nyanyi itu kan. Bisa. Boleh. Puisi. Kalau zaman dahulu puisi itu bisa disebut dengan syair. Syair. Tapi kalau puisi modern masih ingat lo ya? Ada syair. Sekarang itu sudah muncul lagi yang namanya syair modern. Modern. Syair Kalau tradisional. modern ini bisa disebut dengan puisi. Maksudnya apa? Lah ini bebas, bahasanya itu bebas. Sudah saya jelaskan loh ya. Tapi kalau yang namanya syair-syair itu harus semuanya sama. Seperti ini, semua diatur. Seperti apa tadi? Wanitaku bernama Mardatila. Iya. Alhamdulillah. Tiap hari ku membayangkannya. Mencari fakta Iwan. Terus, apa lagi? Ayo coba dilanjutkan. Aku bertahan karenanya. Berarti kan nya. Iya kan? Loh, berarti kan harus diatur. Alah, kata ini terus Dia teman dari Dewi Fatimah. Naila Purnama. Oh, Dewi Naila Purnama. Naila Purnama. Loh, berarti kan diatur. Ya, semuanya itu gitu. Lagu. Cek keturutan ngono Oke. lho. Cek aku Ayo coba. Lagi. Berarti ini yang mana? Ciri-ciri syair ditandai oleh nomor yang mana berarti? 1 dan D. 1 dan 4. Bait pertama dan kedua merupakan sampingan loh. Ini apa? Itu Pantun. Berarti 1 dan 3. 4. Kalau 3 itu kan pantun, yang dicarinya apa? Loh kan? Dewi gitu. Ini tadi sudah lo ya. Kan ini sudah pantun, berarti yang
tanyakan adalah satu dan syair. empat. Jadi 1 dan 4. Ya Wi. Oke. Selanjutnya ada pertanyaan mungkin buat saya? Tidak ada. Nggak ada, yakin? Di kamera. Kira Oh ya, mungkin kalian yang ada di rumah. masa kita bertiga saja yang jawab soal ini gantian? Oh, iya kah? Iya benar. Oke. Bisa lanjut nomor 6 dari Alia. sekarang Mita. Mita. Dunia terbalik. Bait puisi di atas disebut syair dengan alasan berikut: kecuali usaha yang selalu ada dapat mengubah nasib sengsara, karena Tuhan Maha Pemurah selalu mendengar doa dan pinta. Lagi tidak disebut syair. Terus yang ditanya? Kecuali Kan laguku kan. Kan, ayo. Ayo apa yang ditanyakan nomor 6? Bait puisi di atas disebut syair dengan alasan berikut: kecuali. Hati-hati. Kalau seandainya ada kecuali, kalian jangan lupa. Dan kalian harus lebih teliti. Yang mana? itu D. Baitnya terdiri atas 4 baris. Setiap baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Terdiri dari sampiran dan isi. Rima akhir pola a. Ini kan A A H A. Oh iya. Jadi yang baik. Coba yuk. Bait puisi di atas disebut syair dengan alasan berikut. Ayo yang syair. Mbak. Berarti yang kita cari adalah yang apa? Yang salah. Itu D. Baitnya terdiri atas 4 baris. Benar. Oke, Bener iku D. Iya benar D. 4 baris. Ada 1 2 3 Ada. 4. Terdiri Bener. terus setiap baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Benar. Terdiri dari sampiran dan isi? Enggak. Ini apa? Pantun. Rima akhir a. Ini kan saya sudah menjelaskan tadi. Kalian jangan terkecoh karena Bu, ini kok ada da. Ini kok ada D, R, R, T. Tapi yang kita lihat adalah huruf vokal. Ya, berarti ini kan sudah benar. Selalu ada, sengsara, pemurah, pinta. Jo, dan lagi, kalau pantun itu kan antara sampiran dan isi itu kan beda ya, nggak nyambung. Tapi kalau ini kan nyambung. Usaha yang selalu ada dapat mengubah nasib sengsara, karena Tuhan Maha Pemurah selalu mendengar doa dan pinta. Iya kan? Gitu. Berarti yang salah adalah yang C. Gimana sih sekolah? Kok sudah nyanyi gitu katanya tapi Aku memang sebenarnya kita nyanyi itu kan langsung gitu. pertanyaan nyanyi. Ayo. Kalau saya paling suka itu mengajar puisi, karena puisi itu tidak membuat bosan. Kenapa, Bu? Kenapa, Bu? Puisi membuat nangis. Iya. Langsung Yakin. Nah, saya pernah baca puisi nangis. Ini Kalau kalau ada puisi puisinya, Bu. secara tidak langsung ya, seperti kata Mas Ratilah tadi, Bu, saya mau nyanyi. Oke, ya kali coba saya pengen tahu, bukan pengen tahu suara kalian, enggak, saya pengen tahu pengetahuan kalian tentang lagu. Kalian tahu lagu apa? yang 1 2 3 yang kalian ketahui, yang kalian bisa, harus satu lagu. Tapi sama-sama. Ya. Apa? Kamu tuh takut aku. Aku nyanyi terus ngono. Iya, Enggak apa-apa. Lintang. Yang apalagi kalau agama tapi murah bahasa Indonesia itu malah bagus. Ayo. Yang gimana? Gak tahu semua lagu. Hah? Enggak sih.
Ya tahu tapi nggak hafal. Muhammad engkau kasihku, entah itu seperti itu, yang penting berbau agama. Itu loh. Ayo, Lakukan ada kembang. tapi menggunakan bahasa Indonesia ya. Kulit putih cantik merah di bibirmu, Oh. ya Aisyah putri Abu Kamu Bakar, lagi nih. istri Rasulullah. Oke, coba ya, coba saya mau menuliskan syairnya. Wow. Saya ingin tahu juga, yo. Nabi mencintamu. Mulai dari awal dulu, ayo. Gimana, yo? Ayo, cici. Cici. Oh ya, mulia. Cantik berseri. Mulia, bentar. Mulia, Indah cantik indah, cantik, berseri. berseri. Kulit putih Kulit putih, bersih bersih. merah di pipimu ya. Pipimu bibirmu. Kulit putih bersih, Merah di pipimu. merahnya bibirmu atau pipimu? Bibirmu. Bibirmu atau pipimu? Kulit putih bersih, merahnya Merahnya bibirmu. oh, Ya bibirmu. Aisyah putri. Aku ngarang kok. Iya, aku Ya Aisyah, dia. dia Aisyah, Putri Abu Bakar, putri Abu Bakar, istri Rasulullah. istri Rasulullah. Terus, Sungguh si Nabi mencintamu. ya. Apa Sungguh sweet sweet Nabi mencintamu. Nabi mencintamu. Terus, Hingga Nabi minum di bekas mencintaimu. Hingga apa? Hingga Nabi minum di bekas Hingga bibirmu. Nabi Kira iku minum. merahnya bibirmu apa merahnya pipimu? Ayo, sungguh sweet Nabi mencintamu hingga Nabi minum Di bekas bibirmu. di bekas bibirmu. Ya Iki loh, maksudnya Aisyah. Ini piping di Pipi ya, Al. pipi ya. Wes. Ya Aisyah gitu ya. Oke. Setelah saya menuliskan sedikit lirik lagunya, saya pengen kalian menyanyikan bisa apa ya? Biar saya tahu gimana sih lagunya. Coba bersama-sama. Di kamera. Enggak, ayo. 1, 2, 3. Saya pengen tahu. Karena ini berhubungan dengan nanti ada pertanyaan buat kalian. 1, 2, Oh enggak. 1, 2, 3. Mulia indah cantik berseri, kulit putih bersih merah di pipimu. Dia Aisyah putri Abu Bakar, istri Rasulullah. Aisyah sungguh sweet Nabi mencintamu, hingga Nabi minum di bekas bibirmu. Ya Allah, Nabi kan bermanja mencubit hidungnya. Oke, cukup. Nggak usah banyak-banyak. Ini bibirmu, seingat saya. Oke, ya wis merahnya Atau pipimu atau bibirmu nanti ya. Gini. Kira-kira yang kalian nyanyikan tadi itu Kenapa saya kan ini guys? ayo. Yang kalian nyanyikan itu kira-kira ini ya. Isinya apa? Ini merupakan lirik lagu. Iya. Kalau seandainya tidak saya nyanyikan tetapi saya tulis, hanya menulis ini, apakah bisa disebut dengan puisi? Bisa. Ah, Bu, saya mau menulis apa? Membuat puisi, Bu. Seandainya saya itu membayangkan siapa? Aisyah. Mulia indah cantik berseri. Kulit putih saya nulis. Itu tidak saya lakukan. Apakah bisa disebut dengan puisi? Bisa. Berarti lirik lagu itu bisa disebut dengan puisi. Coba, saya tidak akan melakukannya, menyanyikannya. Saya coba ya, saya bacakan seandainya. Wow. Mulia, indah, cantik, berseri, kulit putih, bersih dan merahnya pipimu. Seandainya
Dia Aisyah, putri dari Abu Bakar dan istri Rasulullah. Seandainya seperti itu, bisa nggak? Mergo lagu dulu ya. Hah? Bisa nggak? Bisa. Bisa. Lah makanya itu lagu itu merupakan Puisi. gitu loh. Ya atau tidak? Ya. Jadi kalian itu membaca, biasanya kan kalau ada anak seumuran seperti kalian kan sukanya menulis lagu, ya atau tidak? Siapa di sini yang suka menulis lagu? Kalian juga siapa? Nah, makanya itu daripada kalian itu menulis lagu, saya coba ya akan menulis sebuah puisi seandainya. Mungkin kalian bisa menambahkan nada-nada seperti itu. Nada. Kayak berarti pencipta lagu kan bisa. Nanti puisi kalian itu mungkin kalian bisa buat lagu atau Ziggy bagaimana. Zaga itu anak sing versi kayak maca puisi. Ya, Kalian itu kok itu kok tahu seperti itu? Kalian di rumah gak baca Al-Quran ya? Loh, baca bukan ini kan ada refreshing sedikit gitu. Iya. Kan nanti sore Kalian kan Karena aja hari nanti malamnya itu satu biasanya. Tapi kan sekarang kan karena pandemi corona jadi Jadi kalian bisa lebih bebas untuk melihat YouTuber yang lainnya gitu. iya. Semuanya. Dari itu semua ada inspirasi. Iya, menginspirasi. Pokoknya kalian itu jangan terkecoh dengan apa ya? Iya. Jangan mudah Sekarang lagi kalian tren- ikut-ikut. Kalau seandainya Tren negatif, kekis. jangan kalian ikut-ikut Sekarang seperti tren itu. kayak gini. Apa? Suka Enggak keke. Enggak. Plus. Kalau seandainya seperti itu apa manfaatnya itu? Iya. Iya, tapi Kan kayak dari Ninta. halo. Kan ini terinspirasi gak bagi-bagi. Ayo sekarang lanjut kembali untuk Ya. Jam 1 malam, Bu. hubungan dari puisi dan lagu sudah tahu ya. Berarti Iya. itu lagu atau lirik lagu itu bisa disebut dengan puisi. Kalian pernah mendengar kata musikalisasi puisi? Pernah. Apa itu? Katanya kan pernah denger. Iya, kapan? Kayaknya musikalis puisi itu yang Musikalisasi. puisi kayak apa? Puisi terus diiringi lagu gitu. Pernah? Pernah. Loh, pernah ya. Soalnya itu kalau Afla. kalau Afla Afla itu. itu kan kayak Afla itu loh. kayak aku baru menanya Afla deh. Kan saya Itu semberan. Afla itu Musikalisasi puisi. soalnya kalau musikalisasi puisi itu apa kesannya lebih kesampai. Kalau Soalnya itu kan Desember. ditambahkan dengan musik-musik. Kalau seandainya kalian itu ingin menangis Musik loh, kayak- berarti kan ada nada-nada. Saya ingat yang dulu Mardatilah. Apa? Iyalah, Mardatilah pakai apa itu? ya itu saya itu ya Pakai apa sih namanya? pakai peri-perian. Benar, peri-perian. Saya kan peri-perian. Ayo lanjut. Nomor Tahun perdana. selesai nih yuk. Nomor 7. Siapa sekarang? Nita. Ayo. Ayam Maris. Kenapa ada ayam? Ayam. Bisa. Iya, rekam rasanya ada buan loh. Ayo. Saya terinspirasi nih ngono. Ciri-ciri Lah ya. ciri-ciri syair yang tepat adalah A. C 4 baris. Dari setiap baitnya bersaja Aisyah. Satu kata. Sebaris 4 4 baris
dalam sebuah bait bersajak sama, tidak terikat jumlah suku kata, tidak terikat. Kan enggak kan tadi kan Mm-mm. 8 sampai Sebait 4 baris bersajak ABAB, ya. 4 baris dan 4 baris setiap baitnya bersajak AAA, terikat jumlah suku katanya. Iya, tapi kan sebaris 4 bait. Kan kebalik 4. Sebaris 4 bait, 4 bait Sebaris. salah. Sebaris itu ada 4 bait bersajak sama, terikat jumlah suku kata. Kira-kira yang mana ini, Rek? Ayo. 4 baris dalam sebait bersajak sama, tidak terikat. Apakah tidak terikat jumlah suku? Ini kan yang membuat salah. 4 baris setiap baitnya bersajak terikat jumlah suku kata. Oke, pintar. Kali jawabannya adalah yang C. selanjutnya. Ada pertanyaan? Untuk nomor 7? Tidak ada? Kita lanjut nomor 8 ya. Nomor 8. Berikut adalah pasangan kata Berima. berima sama secara utuh kecuali Sulawesi. Benar ya. Si. Nah, sempurna. Kalau seandainya tidak sempurna, berima sama tapi tidak sempurna, berarti kan seperti yang tadi. Seandainya belakangnya itu nya, sa, itu kan sama AA tetapi tidak sempurna. Kalau sempurna itu kan semua, seandainya di sini si, berarti si. Di sini ir. Salah ya. Sang, rang, dang. Salah. Samrang dan misalnya. Ini tu. Berarti yang mana? Itu kayaknya Yang mana? Sulawesi. B. kecuali Nah, kecuali. Berarti yang salah. Tadi sudah saya ini. Iya kan, sudah saya beri tanda silang, berarti ini kan sebenarnya yang salah. Iya kan, berarti ya ini kan si sangrang yuyu kayak gitu. Oke? Ini kan apalagi walaupun sama-sama berakhiran R, tapi itu kan A I O nya, huruf vokalnya itu B. Selanjutnya siapa? Dewi. Ayo, Dewi. Ini lebih sih. Iya kak sih. Duh. Kenapa? Aku nomor 2 saja nih. Bisa ikimikan lah. Iya. Kita. Berarti Dewi sekarang tetap Dewi. Soalnya kan ayo. Adil. Nomor berapa? 10. 9. Isi pantun tersebut adalah Waca pantunnya. perhatikan pantun berikut ini. Pergi ke laut membawa jalan. Mancing iku. Jalan ditabrak sambil Ditebar. agak konsen. Ayo lagi. Pergi ke laut membawa jalan. Ayo lagi, baris kedua. Memang jalan tebar itu. Jalan ditabrak. Nah, jalan itu yang ini loh, yang biasa. Jalan ditebar sambil mengingat mengisi hidup Meski hidup. meski hidup banyak kendala, haruslah kita selalu semangat. Oh, semangat lo ya. Enggak,
Semangat. Isi pantuan tersebut adalah Apa? Ayo, Wi. Apa penilaiannya? Alia kan pinter. Dan masih pengen udah berusaha. Kau orang ngono. Pinter ya pinter. Aku gak pinter gambar kok. Ayo gak salah udah berjuang sampai bener. Janganlah putus asa dengan nasib yang telah digariskan. Jika kita berusaha dengan keras, maka cita-cita akan tercapai. Kita harus selalu membantu sesama manusia agar hidup kita jadi bahagia. Meski kehidupan banyak cobaan dan aral melintang, kita tidak boleh menyerah. Kita harus tetap semangat berjuang. Semangat berjuang untuk menghafal Al-Qur'an. Ayo. Itu terus apa? Dewi sekarang sudah dapat jus berapa jus? Sudah, Bu. Berarti dapat 3 jus. jus 30, 29, oh 29, 30, 1, 2, 4 berarti. 4 jus. Kalau Al-Quran aja bisa, apalagi bahasa Indonesia kecil. Apalagi matematika yang cuma menghitung kecil. Susah. Ayo, Mita sudah dapat berapa? 29, 30, 1, 2, 29, 30, 1, 2, 3, 4, 5, 7. 7. Baru masuk kemarin 1 tahun kan? Iya kan? Itu 1 tahun sudah dapat 7. Nanti 3 tahun. 9 tahun. 3 tahun hatam bisa. Iya ta. 9 tahun aku saat Amin. Mas Dila Bella sudah juara ya? Iya, Mas Dila Sudah 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 hatam. dan bosan gak traktir enggak tahu Sudah ya, sudah hafal ya. Tak sudah aku aja kali aku. bakso Sudah pukul 1 sampai 30. Sampai. Iya, tapi bakso masih belum pantas. Nah, belum pantas apa? Bu, ini jadinya mau traktir Curhat guys, semoga. Ayo, bakso mal. bakso al Sudah, alhamdulillah. Doakan kok minta terakhir. loh kapan bilangnya Doakan. sumpah dong Ayo, lanjut. ikut apa duit sekolah buku ketemu Ayo, nomor 9. Siapa sekarang? Mita. Sudah ya tadi. ini Pergi ke laut. Pergi ke laut membawa jalan cepat sambil mengingat. Meski hidup banyak kendala, haruslah kita selalu semangat. Semangat, Isi Rek. pantun tersebut adalah yang paling Panjang. yang paling lengkap, Yang paling dikit. Ya, yang mana? di sini tuh paling panjang kan ini Bu. Ya, yang mana? Yang Meski D. hidup banyak kendala, haruslah kita selalu semangat. Yang mana? Mengangkat cita-cita bukan ya, manusia akan hidup jadi bahagia bukan. Jadi yang paling sesuai adalah yang Saiki semi. Mit nomor 10. Mita, Bu. Mita. Perhatikan Tapi gurindam kayak berikut Mita ini. sih. Nggak jadi. Oh, sih, Pak. Perhatikan gurindam berikut ini. Barang siapa yang tak berilmu, bagai kursi tak bertumpu. Isi dari gurindam tersebut adalah orang tidak memiliki ilmu akan tersesat dan tidak memiliki pedoman. Ilmu membuat seseorang berwibawa. Bekerjalah sesuai dengan kemampuan orang lain. Banyak ilmu akan mendapatkan pekerjaan. Barang siapa yang tak berilmu, bagai Ada. kursi tak bertumbuh. Ya, gimana itu maksudnya? Maksudnya itu kalau
Sumpah. Ya kan yang jawab saya itu ya gak ada kayak Tidak ada pedoman. iya kayak gak ada iya, jalan gitu loh kayak seperti halnya kalian Gak ada. ilmu, contoh kecil. Kalian itu ngaji seandainya. Gak ada Kalian ilmu. sudah memiliki pengetahuan, oh ini halal, ini haram. Iya kan? Seandainya kalian di depan kalian itu ada makanan apa? Mungkin makanan yang haram seandainya. Kalian kan sudah tahu, oh ini tidak boleh. Karena apa? Karena dilarang agama. Yang kedua karena juga tidak baik untuk kesehatan seperti itu. Tapi kalau seandainya kalian tidak memiliki ilmu, jadi kan kalian tidak ada tumpuan, tidak ada pedoman. Terserah apapun. Pokok mlebu Kayak gitu. Pokok mlebu. Dan kalian itu mudah dicocokkan oleh orang lain seandainya. Ayo coba ya. Ini merupakan perjanjian bahwa Anda mendapatkan uang 10 juta seandainya. Silakan tanda tangan. Masa sih? Menggunakan bahasa Inggris. Kalian tidak mengetahui ini apa semacam. Nggak Oh ya wes mungkin. ya. Ternyata di situ adalah Surat penggunaan tanah yang ngono iku. Dari sertifikat itu rumah. merupakan pengetahuan sebenarnya ya. Kok gitu, Tidak ada tumbuhan. rumahnya di sini kan ingin 4.000 2 sampai saya mau kok sesuatu tadi Seandainya bisa jadi matematika. Kalian itu tidak bisa menghitung. Ini ya diskonnya itu harganya 100.000 dapat diskon seandainya 25.000. 60 wes Bu. 25% berarti kan kalian cuma membayar berapa? Apa tuh? Harga seandainya kalian membeli Harganya 250. kerudung. Kalian membeli kerudung harganya itu 100. Dapat diskon 25%. Jadi kalian tinggal membayar berapa? 75 ya. 75. Tapi kalau seandainya kalian tidak tahu, oh diskon, ada potongan, pokoknya dapat potongan wis. Nah, kalian kan tidak tahu dapat Biasanya berapa. bos. Berarti kan kalau seandainya kalian mungkin tidak di mall atau bagaimana, kalian bisa dibujuk kita, dibohongi. Ternyata potongan kalian cuma bayar 75.000, kalian diminta ini sudah dapat potongan Bu 90.000 harganya. Berarti kan sisanya itu diambil orang itu ya. Harus Haram iku wong haram wong. Ayo, barang siapa yang tak berilmu bagai kursi tak bertumpu. Gurindam, apa itu gurindam? Sebuah Cuma 2 baris. Nah, intinya itu Ini loh, apa sih? Orang dulu ya kan pokoknya. terus Asli karena ini aku ngerti tapi puisi rakyat yang belum jelas. Iya. Loh, Pak pelampiasan apa sih? apa? Puisi rakyat, jenis puisi rakyat yang Kasih ya. yang kurang dikit lagi Ya ini saya baca yang berisi Perumpamaan. puisi rakyat atau perumpamaan yang berisi polisi mula-mula. bukan Salah orang. berisi Nasihat, kata-kata mutiara. Kata-kata mutiara. dan yang sebagainya, kata-kata mutiara. Seperti ini kan, barang siapa yang tak berilmu bagai kursi tak bertumpu. Orang yang tidak memiliki ilmu akan tersesat dan tidak memiliki pedoman. Ilmu membuat seorang berwibawa. Apakah itu yang ingin disampaikan? Bukan. Bekerjalah sesuai dengan kemampuan, hanya ilmu akan mendapatkan pekerjaan. Iyalah enggak ada. Tidak harus untuk bekerja kan. Berarti yang mana? Mau lebih ke pedoman. Doman. Oh ini saya apa Bu? Apa? Kenapa? Enggak. Kagak. Ini saya apa? Perumpamaan yang mau kirim dan aku mau kirim. Perumpamaan itu wajahmu seperti rembulan. Loh, berarti Aduh. wajahmu itu diumpamakan seperti rembulan. Karena apa? Oh, rembulan itu terlihat cantik sendiri saat di malam hari atau bagaimana kayak gitu.
Matamu bagaikan bintang. Kenapa kok bagaikan bintang? Seolah-olah bintang itu bersinar gitu. Ayo, nomor 11. Lanjut. Biar dapat banyak. Yuk. Lanjut. Siapa sekarang? 8. Alia. Ini pantun. Oh, lihat di sini dah. Saya kita lihat itu. Iya, saya enak kayak di sini. Sungguh indah Pulau Pinang, banyak kolam juga taman, tempat yang pas untuk berenang, melihat bunga yang tumbuh di taman. Perbaikan atas kesalahan yang terdapat dalam kutipan pantun tersebut adalah Yakin? Sungguh indah Pulau Pinang, banyak kolam juga taman, tempat yang pas untuk berenang, melihat bunga yang tumbuh di taman. Saya ingin tahu, saya ingin tahu. Ini kan sebenarnya pantun, iya kan? Pantun ini sudah benar ABAB. Ini merupakan sampiran. Ini isi. Apakah ini berupa isi tempat yang pas untuk berenang, melihat bunga yang tumbuh di taman? Itu loh sudah kelihatan. Yang A, baris pertama dan kedua seharusnya menjadi sampiran. benar. Ini kan sudah ya, perbaikan. Ngapain Pak kok mau diperbaiki lagi? Baris ketiga dan keempat seharusnya berupa isi pantun. Apakah ini merupakan isi? Bukan. Rima akhir pantun tersebut seharusnya bersajak silang. Sudah. Ini kan sudah ya. Sudah, benar. Nama kota di baris pertama seharusnya huruf kecil. Sungguh indah. Nama kota. Kota Malang. Apakah Malangnya itu harus menggunakan huruf kecil? Kan nama tempat harus menggunakan kapital. Berarti ini salah. Perbaikan, berarti yang harus diperbaiki yang mana? B, baris ketiga dan keempat seharusnya berupa isi pantun. Kan perbaikan, baris seharusnya loh, ini loh. Walaupun kalian tidak tahu ya seandainya apakah ini menggunakan huruf kecil atau enggak, tapi kan di sini ada kata seharusnya, berarti kan kalian berusaha untuk memperbaiki. Kalian jangan terkecoh ya. Mungkin ada pertanyaan Dewi. Oh iya. Mau menggambar apa? Enggak. Lebih enak gini ya, langsung ketemu ya. Kalau langsung ketemu gini kan bisa disambi dengan sharing, dengan apa gitu Itu kan. aku bingung aku. Iya, Bisa lantai paketan, buka Kalau YouTube. ini bisa drama. Ayo. Kayak Terus siapa? Mbak Datila menyelesaikan itu hafalnya berapa tahun? 1 tahun. Alhamdulillah. belum masih ya. Oh ya wes. Saya menyelesaikan. Gemoy deh. Berapa? 4 tahun. 4 tahun. Hah? Iya. Iya. Oh bisa. Em begini terus kapan nanti mau? Muslimah. Papat ya. Papat akhir kayak iya. Apa nih? Hafalannya? Enggak. Kelas 4 aku. Pas 4. Sekarang sudah, tapi sesuai ya untuk kelasnya itu. Sekarang memang mau naik ke kelas 8 gitu. Aslinya saya kelas 7. Oh mau baru Aslinya masuk. kelas saya kelas isnya saya ini saya kecepatan sekolahnya. Oh cepetan 1 tahun. Iya. Di kelas 1. Sejarah Aku aku di TK berarti ya? Di TK. Iya di TK. Sejarah aku kelas 3 loh, bukan kelas 8. Ya enggak apa-apa. Yang penting kita harus tetap Jadi kan namanya semangat gitu loh, jangan semangat. Mbak Wi, lepas pengen pas terus saiki, berarti ndek kene ya. Ndek kene kan kok kelas 1. Kelas 1 kelas loro. Tapi aku den dia yo. Dewean malah sekolah. Sopo kan? Aku
ketinggalan ambek kancaku paling ini lolos gak lolos dhewe ngono. Memalukan tahu. Aku iki jadi kancane jadi sahabat ya. Jadi Kuotanya cuma 20. Oh memang harus 20. Iya, setiap tahunnya. Setiap tahun itu muncul 20, keluar 20, tumbuh 20, terus keluar 20. Masuk 20, keluar 20. Semoga keluarga masuknya lancar. aku kemana kancaku wes aku iki ambek sahabat-sahabatku wes Tapi kok sana ada di sini. Pindah ke Surabaya. Tapi yang SMA itu ada dua kemungkinan. Kalau kan kelas 3 ya. Terus kan misalkan itu udah mau lulus kan. Terus habis itu ada dua pilihan. Bisa melanjutkan ke Surabaya, bisa sekolah di rumah atau bisa pokoknya keluar. Kamu nanti ya? Kan ngerti. Gue gak ngerti apa cari ibu. Iya. aku isin ambek kanca-kancaku. Aku kan Surabaya itu Aku ku malu ambek kanca-kancaku. Kenapa harus malu? Karena kan kita semua walaupun itu ada yang mungkin lebih lebih tinggi umurnya seandainya ada lebih rendah seperti kan tidak apa-apa, yang penting kita itu sama-sama untuk kan belajar. 2004 kan jago wis kate lolos gara kok ledak kelas piro istilah sing ditakoni. Kau bisa Nggak isi usah makanya mikirin mbak pikiran Gambi. orang lain, mikirin diri kita sendiri aja. Kau pengen kelambi kau bisa isi. Ya, yang penting kita berhasil. gitu. Nggak usah malu ya. Yang penting kita semangat belajar. Sama kita sukses ayo. Iya, sukses sampai tidak Ayo. Mungkin jadi pelukis terkenal. Amin. Amin. Ayo nomor 12. Oke, Alia. Nomor 12. Alia. Ayo kita belanja ke pasar Selasa untuk membeli ikan dan beras. Ayo kita belajar bersama-sama menghadapi ulangan kenaikan kelas. Struktur isi teks pantun tersebut terdapat pada nomor ini struktur isi. Ayo, yang mana? Langsung. Struktur isi yang mana? 34 ya wis gitu aja, Rek. 34 ada enggak? Balinya Bali. Nomor 13. Rendang saya. Kan? Ayo nomor 12. Ini lagi. Walaupun sang kura-kura dan elang Kayak itu. Walaupun sang kura-kura dan elang jarang bertemu karena sang kura-kura lebih banyak menghabiskan waktu di semak-semak, sedangkan sang elang lebih banyak terbang. Namun tidak menghalangi sang elang untuk selalu mengunjungi teman kecilnya yang baik hati, sang Gura. kok jadi ketika tersebut terdapat konjungsi kecuali konjungsiku Konjungsi apa? kata hubung kata hubung Yakin? Iya tak? Bener Miss. konjungsi kata hubung Kata apa? kata cinta. Konjungsi. Alia rek. Kata sifat? Bukan. Kata benda? Bukan. Kategori. Ayo, konjungsi itu adalah Ini kata kata hubung seperti dan kayak gitu. Kan yang menghubungkan. menghubungkan antara aku. Loh kan? Kau Kau pilih Mita atau Alia. Loh, berarti kan menghubungkan, atau itu menghubungkan kan antara Alia atau Mita. Seperti itu. Jadi, konjungsi adalah kata hubung. Di sini yang merupakan kata hubung yang mana? Walaupun, loh, berarti walaupun itu kan sebelumnya harus ada kalimat. Seandainya gini, Budi merupakan anak yang pemalas. Waduh. Ya, walaupun iya loh. Ya, Yang. walaupun iya titik-titik. Nah, berarti kan di sini ini merupakan
konjungsi. Berarti karena kenapa? Karena di sini sebenarnya itu harus ada kalimat loh. Walaupun perhatian konjungsi untuk konjungsi atau bukan? Saya belajar untuk mendapatkan. Nah, Masa saya belajar mendapatkan ilmu kan kayaknya berarti apa? Bisa nggak ini konjungsi? bisa. Kalau sang Sang Garuda, sang itu apa? Sang itu kayak julukan, Nah, sang berarti itu namanya kata kata sandang. Sandang apa itu? Sandang. Kata sandang itu biasanya itu ada tambahan si kancil. Si. Si kan sang kancil ya. Sang raja. Nah, sang raja berarti kalau si itu kan ada tambahan buat apa? Hewan. Kalau sang raja berarti untuk orang. Terus yang maha esa. Ya kan? Yang maha. Kan biasanya disingkat dengan Y, YME. AYME berarti yang itu berarti untuk Tuhan. Kayak gitu. Kalau kita kan Mita yang berupaya untuk bisa, yang berusaha untuk bisa. Berarti kan itu dalam satu kalimat. Tapi kalau Tuhan itu merupakan awalan atau tambahan. Seandainya kalian akan membuat judul, berarti kan si kancil, ya kan? Berarti kalau kita akan menyebut Tuhan, berarti ada tambahannya yang maha esa. Sang juara. Siapa lagi ya? Hang tuah. Biasanya ada. Hantua. Ya, si sang yang hang. Bantu jangan gitu dong. Itu aja. Apa sih? Jangle. Ya, berarti namun, loh ini ada banyak terbang. Namun, berarti ini kan juga konjungsi. Ini juga konjungsi. Berarti yang bukan itu ini. Karena ini merupakan kata sandang. Kata sandang. Atau pelengkap nanti. Sandang itu apa? Lengkap dalam hidup. Amin. Kok? Kucing kaget. Emang punya pacar, Mbak? Enggak, itu idola. Iya, cuma saya mengidolakan, tapi saya tidak mau punya pacar. Ada kate kuang. Dari tadi kok bilang-bilang kayak gitu. Bucin-bucin gitu ya, Bu. Saya Lagi kemarin. Boten lagi kan kita. mengidolakan seseorang. Ayo, tema kutipan fabel pada soal nomor 13. Apa ini? Persahabatan bagi kapan? Nah, persahabatan dari Teman. Kancil dan kancil dan burung elang dan kura-kura. Berubah ulat menjadi kupu-kupu. Nyanyi, kalian suka nyanyi ya? Iya. Daripada kalian yang nyanyi kayak gitu, ikut itu apa hadra itu loh. Ada kan di sini? Apa itu? Vokalnya siapa di sini yang bagian vokal? Itu. Oh ya. Oh iya, dong biasanya. Bisa nyanyikan salawat satu aja buat saya. Mesti lo kasih guna. Ayo Pak, saya pengen tahu suaranya bagus atau enggak. Kita yang nyanyi. Alia. Rek. Alia. Ini nanti aja ya. Kita lanjut nomor 15 dulu. Durasi. Ayo. Setelah itu, siapa sekarang? Vokalnya Rosa. Ayo Mita. Nomor 15. Kelihatan Bu. Cek untuk akeh. Kok bebek marah-marah mengaku. Ya. Perhatikan kutipan fabel berikut. Setelah itu, Raja Kera melompat ke seberang sungai, berenang dengan susah payah. Dicarinya seutas akar yang menjulang ke pohon kayu. Ujung akarnya dibawa ke seberang kembali. Maksudnya hendak dibuat jembatan untuk rakyatnya. Tetapi malah akar itu tidak sampai. Kurang sedikit lagi. Dengan tidak pikir panjang, diikatnya kaki sebelah. Kemudian ia bergantung pada batang kayu. Pesan moral yang terdapat dalam kutipan tersebut adalah tidak ada akar anggota badan pun berguna bagi rakyat yang dipimpinnya. Melakukan sesuatu harus dengan perhitungan yang tepat.
Yang mana ayo? Iya Bu, insya Allah. Insya Allah. Seorang pemimpin harus Ya Allah. Apa ya? Coba guys. Jawaban yang pertama, jawaban pilih satu jawaban. Terserah. Kalau enggak C dan D. C atau D. Antara. Tidak ada akar anggota apapun berguna bagi rakyat. Melakukan sesuatu harus dengan perhitungan yang matang supaya selamat. Seorang pemimpin harus mau membuat jembatan untuk rakyatnya sehingga berhasil. Seorang pemimpin harus memikirkan nasib rakyatnya dalam keadaan bahaya sekalipun. Yang mana ya kira-kira? D bisa nggak? Tetapi malang akar itu tidak sampai, kurang sedikit lagi dengan tidak cukup panjang, diikatnya kakinya sebelah, kemudian ia bergantung pada batang kayu. Berjuang rek. Perjuangan rakyat. Ya rakyat. Yat. Maksudnya hendak membuat jembatan untuk rakyatnya. Berarti yang mana? D. Gata. Wede. Oke, nomor 16. Nomor 16. Sudut pandang kutipan fabel di atas adalah, kalau orang pertama itu ditandai dengan apa? Oh, aku, saya. Kalau kedua, kamu, Anda. Terus, kalau ketiga, Dia. nah Mereka, dia. Kalau orang satu kan dia, kalau orang banyak mereka. Terus Orang keempat kayaknya nggak ada. gak ada apa yang paling banyak itu orang pertama, kedua, ketiga. Mereka. Terus biasanya itu ditandai dengan nama ya. Yang Sebenarnya kancil bertemu, berarti kan kita menceritakan orang lain, ya kan? Kalau seandainya saya secara langsung berkata, "Wi, kamu harus semangat ya." Iya. Berarti kan secara langsung sudut pandang orang kedua, kayak gitu. Berarti yang mana ini? A. C. C, karena menggunakan sudut orang Ketiga. Ketiga. pandang. Nah, orang yang keempat Bu. Gak ada, paling banyak itu orang ketiga karena menceritakan orang lain. Kalau menceritakan orang ini sudut pandang orang keempat, orang lain loh. Malah ada orang keempat. Saya kemarin itu bertemu dengan Dewi bersama temennya itu berarti enggak kan, itu sekedar itu sekedar memperjelas orang ke Kayak Mama bilang. Tapi kan belum ada Bu. Orang tidak mudah Ada Bu. Harus nikah lagi, nikah saat ketemu sinetron tak ya lagi ya. Ya, paling banyak itu menggunakan sudut pandang orang ketiga. Ada orang tiga serba tahu, terbatas kayak gitu. Ya, kalau yang keempat ini tidak ada. Apakah ada di sini yang menjawab orang keempat? ada. Dewi. Iya, Wi. Ada Bu, ada. Nomor 17. Masih ada Kalimat yang sebentar lagi. dulu tayang perdana Bu ya. Ayo turu. Tayang perdana Bu ya. Sakus titip salam. Iya. Titip salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum ya Ali. Ya Kudus. Nomor 17. Kalimat yang mengandung keterangan waktu pada kutipan fabel nomor 9 ini loh, sepertinya. Bukan nomor 9, nomor 9 apa? 77 sampai 9. Oh bukan, ini berarti bukan nomor 9. Kemarin sudah saya lihat apa soal itu. Ini berarti nomor 15. Yuk, yang mana? Keterangan waktu di kalimat pertama, kedua, tiga. Setelah itu, apakah ini waktu? Bisa nggak setelah itu? Bisa. Saya pergi ke sekolah. Setelah itu,
saya bertemu berarti kan waktu, iya kan? Ya wes berarti kalimat yang pertama. Kemudian itu apa? Kemudian itu waktu apa? waktu juga ada di situ. Kemudian Ada. mana? Kayaknya nomor 17 ini jawabannya. Kemudian berarti besok ya. Kemudian bisa Apa selanjutnya maksudnya? di sini ketujuh. Apakah ada ketujuh? Coba yo. 1, 2, Oh iya kan jawab A. 3, 4, 5, 6. Tuh banyak 6. Aku kayaknya Ya hati-hati berarti. Kayaknya aku ingin nomor 17 jawab. Ada enggak? Bisa atau tidak? Harus ingat, harus lebih teliti ya Wi. Iya, Bu. Nomor 18 yuk. Kalimat yang mengandung kata sifat. Ayo, kata sifat itu apa? Seperti apa? Cantik. Oke, pintar. Normal. Dia normal. Normal. Oh berarti anak sifat Tidak normal. Kurang. kurang. Ya terus apa lagi? Cantik, terus rajin, pintar, Semangat. cerdas. Handsome. Dia itu sangat semangat sekali. Ya. Disiplin. Coba. Kalau yang mengandung kata sifat, yang mana kata sifatnya? Semakin sombong. Iya. Nah, berarti yang mana kalimat? Satu. Ya wis rek ngono. Aku jawabnya kayak rumah DC. Oh, A. Insya Allah jawab saya Abu. Kalian ini online atau enggak yang mengerjakan ini di sini kan? Iya Oh Bu. ya. Tapi kok nilainya masih kurang. Yang kita, yang kita ini. Ujian ini. Ujian Pakai ini. online. Online. Oh iya. Apalagi di situ kan bentuk foto ya kan? Kayak di foto di crop gitu ya. Ya, saya memahami. Ini kita. Ini kita. Oke, ayo lanjut. Iki ya nasi kesenggol Mbak Dewi. Ceritanya nggak terlihat. Bentar Bu. Penulisan bukan kok ini. Penulisan kalimat langsung yang benar pada kutipan fabel ini yang mana yang paling benar? Yang paling benar yang mana? Nomor 19. Mungkin. Terus Sana. tolong. Oh, kalau nggak A, B. Teriak si semut. Itu kan kata langsung kan ya Bu? Kalau langsung gimana? Abu. Kayak gini. Kata langsung. Abu. Langsung itu bagaimana? Yuk. Ada petik duanya. Tetapi itu gini. Gini loh ya. Tolong aku terjebak di lumpur hidup. Tolong, teriak si semut. Nah, berarti kan tolong aku. Titik. Nah, itu kan kata-katanya yang diucapkan. Berarti kalau kata-kata yang diucapkan itu ya sudah cukup. Kata-katanya saja yang diberi tanda petik. Kalau ini, tolong aku disebut tanda ini bukan kan, ini bukan kalimat langsungnya kan. Kok sampai di sini? Berarti ini bukan. Yang dipetik itu adalah kalimat langsungnya yang dibicarakan oleh si tokohnya gitu ya. Berarti antara A dan B. Kira-kira yang mana, A atau B? A. Yakin? Yakin. Teriak si semut yang mana? Yang A. Teriak si semut dulu. Ini kan bukan awalan, bukan Yang B. awalan. Tetapi yang B. Karena ini yang membuat salah, teriak si semut dulu. Ini kan bukan Berarti awal T-nya kalimat. kecil. T-nya ya kecil. Oh, saya kira P-nya besar. Enggak, karena ini masih masuk ke dalam satu kalimat. Kalau di awal kalimat baru kalimat menggunakan huruf kapital. Aduh, sakit. Nomor 20, ayo yang terakhir. Kata kerja pasif loh. Di sini saya sudah sebenarnya saya nggak mau memberikan pasif. Ini ada kata dini, saya nggak mau karena takut kalian itu lupa. Saya beri kata kerja pasif yang ada dinya makan, dimakan. Sebenarnya kan kalau aktif Dewi makan roti, iya kan? Berarti itu aktif kan, ada seseorang. Aku gak dikei. Nah, itu kan berarti menjelaskan ada seseorang yang sedang makan. Tapi kalau seandainya roti dimakan Dewi. seolah-olah kan kita lebih menjelaskan rotinya daripada dewinya yang aktif, ya kan? Berarti
Yang ada D-nya itu di mana? 1 Yang ada D-nya, kalimat yang di atas terdapat pada kalimat yang pertama dipermainkan. Loh, kan bisa saja 1 dan 4. Anissa bermain, Anissa main kelereng, tapi di sini kan dipasifkan. Terus lagi mana D-nya yang menggunakan D? Itu Dimain dilakukan. Dilakukan. Hal itu Bisa. dilakukan. Terus apa lagi? Di mana lagi? Bingung rek. Tidak dimakan. Terus apa lagi? Ada enggak? Habis Berarti antara 1, 2, 3. 1, 4 4. 1, 4 saja ya. Berarti yang mana? B. Oke, terus Tinggal 2 ini loh. Kan ini cuma sedikit sama dengan ini, biar enak ya. Sekarang mengandung keterangan waktu. Yang mana keterangan waktu? Keterangan waktu oleh karena itu konjungsi hal itu dilakukan keterangannya sementara itu bisa nggak? Tetapi ketika ayah datang ketika aku pulang. Ayah datang ketika aku Iya kan? pulang. Berarti ketika itu merupakan keterangan waktu. Oh, ternyata ada lagi. Harusnya di mana lagi? Yuk. Mbak Wi kesenggol terus. Ayo yang mana? Udah tadi. Loh, kurang 1. Sekarang Sampai sekarang. Loh, berarti kan menunjukkan waktu 3 dan 5. Mana ada nggak? 3, 5. Karakter tokoh beruang pada kutipan fabel. Gimana ini? Ayo, semuanya harus punya jawaban. Ini yang terakhir. karakter tokoh pada Apa? Beruang. itu dia Beruang tuh pun marah. Awas kamu, Cing. Tidak akan memaafkan. Beruang pun turun dengan Ada dua. menjatuhkan. Oleh karena itu sampai dia sekarang baik juga jika jahat kucing juga. jika kucing Mbak buang Wi jadi kotoran, ngomong. ia akan membuat lubang dan menutupnya kembali. Hal itu dilakukan agar kotorannya tidak dimakan beruang. Sementara itu beruang bisa memanjat pohon. Tapi yang mana ini? Kan dia Pendendam. tuh pertama nggak maafkan, tapi terus Tapi dia berbuat. baik juga buat lubang. Berarti yang mana? Berarti dia menyerang. Hmm? Pemaaf. Pemaaf. Enggak kan Agar kotorannya tidak dimakan beruang. Sementara itu beruang bisa memanjat. Intinya itu apa? Merasa dipermainkan. Dia kan kesal, iya kan? Beruang pun marah berkata, awas kamu. Berarti awasnya di sini kan Itu apa? Cing, Dia siapa seorang kucing, Bu? pendendam. pendendam. Oleh karena itu sampai sekarang jika kucing buang kotoran, ia akan membuat lubang. Berarti dia itu berusaha untuk biar dia tidak terkena kotoran itu lagi. Gitu loh. Walaupun dia itu berbaik, tapi itu kan buat baiknya untuk kucing juga buat kebaikannya dia Iya. sendiri lagi. Tapi di sini lebih ke apa? Ayo. Ke Yang ini pendendam. ke pendendam. Gak oleh ngono. Ya, tapi kan dia punya sifat yang positif juga, tapi dia bisa mencari jalan ke luar. Oke, ada pertanyaan buat saya? Buat saya ada pertanyaan? Oke, untuk hari ini Sing dikene rek, ayo rek, pertanyaannya apa? Rek, saya akhiri ya. Kalau seandainya ada pertanyaan bisa disimpan buat pertemuan selanjutnya. Untuk hari ini saya cukupkan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam bisa warahmatullahi wabarakatuh. bisa bernyanyi selawatan untuk menutup. Ayo 1, 2, 3. Ayo Aku Aisyah. Ayo Jo Aisyah, Mbak Wi. apa terserah ya. Al. Kan suara aku tarik. Ayo 1 terserah. 1, 2, 3.
Ayo Tinggal 10 menit 10 menit 10 detik ayo 4 3 2 1 zong. Ore finish Zong.